What's up guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau kalian baru di sini, welcome. Nice to meet you. Jadi di video kali ini, seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku akan langsung aja kasih tahu ke kalian gimana caranya kita supaya bisa mengatasi beruntusan. Kalau teman-teman ikutin aku di channel ini, kalian pasti tahu ada satu produk yang belum lama ini bikin aku beruntusan dan lumayan banyak dan ganggu ya. Aku selama 2 minggu ini lumayan berhasil untuk membersihkan kembali permukaan kulit aku dari beruntusan-beruntusan ini. So that's why aku mau share beberapa tips ke kalian dan produk apa aja yang aku pakai. So without further ado, langsung aja kita mulai videonya. Yuk yuk. Jadi penyebab beruntusan itu kita harus ketahui dulu guys. Karena beberapa dari kita muncul beruntusan karena out of nowhere gitu. Tiba-tiba aja aku nggak ngapa-ngapain di muka aku, tapi tiba-tiba tumbuh beruntusan gitu loh. Beruntusan itu terjadi karena penyumbatan pada pori-pori atau sering kita dengar dengan clog pores. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakein apa-apa terus tiba-tiba aja muncul beruntusan dan banyak, itu biasanya satu faktor kebersihan. Memang ini nggak usah tersinggung guys, karena bukan berarti aku bilang kalian nggak bersih, enggak, tapi kita semua tetap punya begitu banyak faktor yang bisa membuat kulit wajah kita nggak bersih. Satu, sarung bantal. Dua, keringat yang terakumulasi terlalu lama. Terus ketiga, makeup yang kita timpa-timpa di wajah, atau misalnya udah satu harian di luar dan kita mau retouch makeup, itu juga bisa menyumbat pori-pori. Atau debu dan kotoran yang ada di HP kita gitu kan. Terus kita kalau telepon kita memang nempelin gitu HP kita di pipi. Jadi ketidakbersihan ini bisa memicu tersumbatnya pori-pori kita. Jadilah beruntusan. Atau ada yang muncul beruntusan karena memang pada dasarnya setelah mencoba suatu skincare dan nggak cocok, dan beruntusannya makin banyak dan tambah parah. Disebabkan oleh satu komposisi yang kulit kita nggak cocok atau komedogenik, dan kulit kita itu tidak mampu menoleransi komposisi yang komedogenik ini. Sistemnya kayak gini. Jadi bahan komedogenik yang kita nggak bisa terima, atau misalnya kumpulan kotoran, debu yang terakumulasi di kulit wajah kita, itu dia ngeblok pori-pori. Pori-pori itu kan lubang ya. Jadi dia tuh nutup gitu loh guys. Nah, sedangkan kulit kita itu memproduksi sebum. Nah, sebumnya ini terperangkap gitu loh guys. Dia nggak bisa keluar, atau kotoran-kotoran yang masuk terus ketutup gitu. Jadi dia terperangkap. Akhirnya karena dia nggak bisa keluar, ya udah dia jadi benjolan gitu di atas permukaan kulit. Cara mengatasinya adalah, yang pertama yang aku lakukan adalah menghilangkan faktor penyebabnya. Kalau misalnya faktor penyebab utama adalah memang kebiasaan kita, rajinlah ganti sarung bantal. Kalau telepon jangan ditempelin banget di pipi ya, digini aja kan yang kita butuh telinganya doang. Rambut kalau nggak butuh-butuh amat diurai, ya udah diikat. Jangan lupa kalau rambut itu berdebu juga guys. Rambut kita bisa menjadi akumulasi perkumpulan para kotoran atau bakteri juga. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kena wajah, itu bisa mengakibatkan penyumbatan pada pori-pori dan beruntusan. Kalau banyak beruntusan di dahi, kalian tutup pakai poni, ya jangan kayak gitu. Justru poni itu bakalan bikin makin banyak. Jadi ya udah dijepit poninya. Buat teman-teman yang pakai jilbab, usahakan rajin dicuci gitu. Jangan yang satu dipakai 2 kali gitu tanpa dicuci. Sedangkan kalau misalnya memang kita nggak cocok satu produk, ya udah stop aja pemakaian skincare itu. Silahkan ditinggalkan penyebabnya. Nggak usah sayang, waduh aku udah beli, sayang banget nggak dipakai sampai habis gitu. Tapi jauh lebih sayang itu nggak sepadan dengan penderitaan kita nanti saat mau ngilangin beruntusan gitu. Jadi lebih baik relakan aja supaya muka kita nggak tambah parah dan kita bisa cepat-cepat menyelesaikan masalah beruntusan yang terjadi karena ketidakcocokan skincare itu. Dan produk-produk ini yang bantu aku untuk menghilangkan beruntusan. Yang pertama, sabun muka yang aku pakai adalah dari Agnes Creamy Wash. Ini tuh murah banget guys, cuman 18 ribuan. Aku selalu beli di Alfamidi. Yang udah tahu aku Agnes nggak sponsor aku guys, tapi emang bagus gitu, jadi aku keep sharing it. Agnes Creamy Wash ini dia benar-benar kayak ngeringin gitu beruntusan aku. Iya, beruntusan emang bisa kering juga guys, bukan hanya jerawat-jerawat gede. Dan dia kayak bikin mateng gitu beruntusan aku, sehingga dia sering jatuh sendiri gitu. Ada yang suka nanya, Kak, Agnes Creamy Wash dia mengandung alkohol? Iya, dia mengandung alkohol, tapi sejauh ini aku pakai
kulit aku bisa menoleransi bahannya, dan lagi pula ini sabun cuci muka. Jadi dia bukan suatu produk yang akan aku tinggalin lama menyerap di kulit, langsung aku cuci bersih kan. Jadi dia nggak terlalu duduk lama di kulit aku. Jadi untuk sabun cuci muka aku masih bisa mentoleransi Agnes Creamy Wash ini. Ngebantu banget selalu kalau aku ada beruntusan. Ini beneran loh ya, pengalaman pribadi. Oh iya, tapi aku mau ulangin lagi, aku cocoknya yang kecil ya. Yang gedenya aku nggak tahu kenapa aku nggak cocok. Aku udah sempat beli. Yang gedenya justru beruntusan aku nggak hilang-hilang, malah nambah. Jadi aku pakai yang kecilnya, yang size 50 gram. Kalau aku nggak cocok sesuatu, balik lagi ke dia, kayak gitu. Semenjak aku kenalin ini di YouTube aku, di Instagram aku, banyak banget yang ikutan beli dan banyak banget yang cocok juga. Aku seneng banget. Tapi ada juga, walaupun nggak banyak, tapi tetap ada yang nggak cocok. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum cobain Agnes, silahkan dicoba dulu. Kalau misalnya nggak cocok atau nggak ngaruh di beruntusan kalian, kalian bisa cobain sabun cuci muka yang lain yang ada kandungan salicylic acidnya. Untuk toner nggak ada ya guys, karena aku belum menemukan toner yang memang bener-bener ampuh banget khusus untuk beruntusan ya. Jadi aku skip untuk tonernya. Setelah Agnes Creamy Wash, aku bantu juga dengan beberapa produk ini. Semua yang aku bakal sebutin ini semuanya work untuk beruntusan di wajah aku. Jadi aku kayak tinggal pilih-pilih aja yang mana aku pengen pakai kayak gitu. Yang pertama adalah serumnya L Formula 28 Days Acne Relief Repairing Solution. Ini ada azelaic acidnya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau cari serum, boleh cari yang ada azelaic acidnya juga. Tapi aku suka banget pakai L Formula dan cocok banget sama ini. Ini aku pakainya cuman aku ambil aja sedikit dan olesi di area beruntusan aku. Jadi azelaic acid itu adalah salah satu komposisi yang punya antimikroba, anti peradangan juga, sama dia membersihkan pori-pori. Jadi kalau clogged pores itu bisa dibantu dibersihin pakai azelaic acid yang ada di L Formula ini juga. Cuma sayangnya kalau L Formula ini belinya tuh kayak satu paket gitu, gini, yang gede. Tapi ada beberapa reseller yang jualnya per vial kayak gini loh guys, per botol kecilnya. Jadi lebih murah, kalian nggak perlu beli sepaket kayak gini. Nanti deh aku taruh linknya aja di bawah kalau kalian mau cobain juga. Produk selanjutnya adalah ini guys, Agnes juga masih sih, dari Agnes Sealing Gel. Itu lucu guys, dia kayak total jerawat gitu kan, tapi aku totalin di beruntusan juga. Nah besoknya dia tuh kayak mengering, mengelupas gitu loh. Jadi aku suka pijet-pijet sedikit keesokan harinya. Aku sering pakai ini malam hari aja. Jadi dia kayak total jerawat tapi aku jadiin total beruntusan gitu. Sama ini juga menolong untuk melawan bakteri dan sebagai perawatan terhadap jerawat. Bukan hanya jerawat gede tapi beruntusan juga di aku dia ngaruh. Sekarang untuk krim atau moisturizer. Aku sempat bilang di video aku sebelumnya soal ini yang dari Karis Madeka Society Cream. Tapi ini ada sedikit kandungan silikonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kurang bisa mentoleransi kandungan itu, bisa jadi nggak bisa mengclog pores juga sih. Tapi di aku ini lumayan ngaruh, tapi dia lebih ngaruh ke jerawat yang gede-gede gitu loh. Atau misalnya iritasi yang kemerahan-kemerahan, ini bener-bener menenangkan kulit aku banget. Tapi kalau untuk beruntusan, aku lebih ingin merekomendasikan yang ini guys. Ini kalian pasti jarang dengar juga sih, tapi benar-benar seringan itu dan semenghidrasi itu. Untuk beruntusan kita nggak boleh pakai yang terlalu creamy ya teksturnya, karena itu terlalu berat, dan yang terlalu berat-berat ini bakalan yang nge-clog pores atau menyumbat pori-pori lagi. Jadi kalau ini tuh namanya Aqua Quenching Gel Deep Hydrating Formula dari La Stella. Nggak pernah denger kan ya? Ini tuh aku belinya di Charis guys. Mengingatkan aku sama Laneige Water Bank, dan memang Laneige Water Bank itu dari awal-awal aku kenal skincare memang works wonders on my skin, dan aku akan memperkenalkan juga kepada teman-teman yang ini. Ini tuh aku selalu beli yang trial kitnya karena Laneige emang agak lumayan pricey ya kalau yang gede-gedenya, tapi worth it kok guys. Cuman aku memang demen aja beli yang kecil-kecil kayak gini karena ya lebih hemat, lebih terjangkau, tapi ini bener-bener bagus banget. Kalau misalnya aku lagi no idea mau pakai apa, udah capek ya udah aku kembali ke penyelamat aku. Sejak awal mula aku pakai skincare yang ini. Ini Laneige Water Bank Hydro Cream atau Laneige Water Bank yang gel cream. Itu juga bagus banget.
Tapi ini alternatifnya guys. Yang aku suka ini dapat spatula. Jadi isinya tuh akan tetap lebih higienis ya. Kita ambil pakai spatula, nggak ambil pakai jari. Kita bisa pakai untuk ambil dan langsung diaplikasikan aja ke wajah. Untuk aku pribadi dia nggak membuat ada masalah sama sekali, jadi dia simply hanya untuk menghidrasi kulit aja, which is kulit yang lagi masalah beruntusan banyak itu butuh hidrasi kan ekstra, tanpa ada rasa takut untuk produknya bisa menyumbat pori-pori lagi gitu. Jadi aku pakai ini aja. So I really recommend you guys to try this. Memang karena cocok jadi aku kasih tahu ke kalian, karena ini emang se-worth itu di aku. Next adalah ini juga yang menurut aku selain sabun muka wajib untuk dipakai, walaupun nggak harus tiap hari ya, karena ini adalah masker sama peeling gel. Kita bisa pakai 1-2 kali aja seminggu. Kalau tiap kali aku mau maskeran saat aku lagi beruntusan, aku pakai yang pertama adalah dari Axis Y Makewear. Ini beneran bagus guys, di aku beneran work karena dia bener-bener membersihkan pori-pori. Nah, satu tips adalah kalau misalnya kita mau bikin untuk khusus beruntusan aja, nah masker itu nggak harus kita apply di seluruh wajah, bisa kita apply di bagian yang hanya kita butuh aja. Jadi kalau misalnya aku lagi beruntusan di sini, ya udah aku apply-nya hanya di sini aja, atau di area yang mana yang aku pengen pori-porinya itu bener-bener di deep cleansing atau bener-bener dibersihin. Selain masker itu, masker kecintaan aku juga ini dari Korea. Pernah aku sebut juga di video cara menghaluskan tekstur wajah. Nah, ini peeling gel guys. Jadi dia bentukan hampir seperti scrub tapi jauh lebih soft, lebih lembut daripada scrub. Karena emang selembut itu guys gelnya. Aku suka banget pakainya dan membantu untuk merontokkan beruntusan juga. Kenapa aku nggak rekomendasiin scrub? Karena kalau misalnya scrub cenderung lebih kasar ya, scrub pada umumnya. Jadi takutnya itu terlalu harsh gitu ke kulit. Kalau ini tuh emang bener-bener lembut, karena ini tuh aman banget juga untuk kulit yang sensitif, nggak bakalan kemerahan. Dan walaupun lembut, bener-bener efektif menghaluskan kulit dan juga membantu merontokkan para beruntusan. Pokoknya antara mereka berdua ampuh banget buat beruntusan aku. Kalau lagi beruntusan, hindari melayer terlalu banyak produk, baik itu produk skincare maupun produk makeup. Pantangan ya guys, bener-bener pantangan. Jangan memencet sendiri beruntusan-beruntusan kalian. Pokoknya jangan dicungkil, jangan dipencet, jangan dikeluarin sendiri. Karena kalau kita pencet itu bakalan bikin iritasi, radang, dan di sekitar situ yang kita pencet, percaya deh bakalan timbul lagi beruntusan yang lain. Itu akan menimbulkan masalah kulit baru, bukan menyelesaikan beruntusan kita. Dan akhirnya udah boleh hilang dan kembali normal seperti biasanya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow aku di Instagram @jimimalivia supaya kita bisa lebih temenan lagi. And that's all guys for today's video. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys in my next video. Bye guys!